Oke, kali ini kita akan belajar tentang relasi sudut di setiap kuadran. Dan ini akan keluar pada penilaian akhir semester genap atau penilaian akhir tahun nanti ya. Perhatikan tipe-tipe soalnya kira-kira akan seperti ini nanti. Yang nomor 1 yaitu nilai dari tan 135 derajat adalah. Nomor 2 nilai dari sin 210 derajat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian ingat-ingat lagi relasi sudut di setiap kuadran. Jadi, di sini mungkin saya ingat-ingat kembali kan bahwa sudut yang perlu kalian hafalkan itu sebenarnya yang ada di kuadran 1 ya, sudut istimewa, yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, terus 60 derajat, 90 derajat. Nah, kemudian lebih dari itu, maka dia berada di suatu kuadran yang lain, yaitu kuadran 2, 3, dan 4. Nah, makanya ada hubungan nanti antara kuadran 1 dengan kuadran 2, begitu juga sebaliknya, kemudian kuadran 1 dengan kuadran 3, dan seterusnya. Nah, ya misalnya kan di sini digambarkan di dalam koordinat ya seperti ini. Jadi kan dimulai dari sini 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat ya. Terus di sini 180 derajat, terus di sini 270 derajat dan di sini 360 derajat. Nah, yang kalian perlu perhatikan untuk relasi sudut di setiap kuadran itu yang penting itu adalah ini. Jadi yang garis secara horizontal ya. Jadi kalian cukup mempelajari yang ini saja, walaupun ada juga relasi yang terhadap sumbu vertikal ini ya, tetapi nanti akan rumit karena akan mengubah fungsi dari sin gitu. Tapi kalau yang ini fungsinya tetap ya, misalnya sin ya tetap jadi sin, cos ya tetap jadi cos, tan juga tetap jadi tan. Seperti itu ya. Nah, di kuadran 1, ini namanya kuadran 1, saya tuliskan KW1, kuadran 2, KW2, kuadran 3, KW3, dan di kuadran 4, KW4. Nah, tadi sudah jelas, sudut istimewa pada kuadran 1 yaitu tadi 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, maka nanti di kisaran 90 derajat dan 180 derajat itu nanti akan ada sudut-sudut istimewa juga. Dan itu disebut berada di kuadran 2 gitu ya. Kalau 180 derajat dan 270 derajat nanti ada sudut juga tuh, sudut istimewa yang ada di kuadran 3. Dan di antara 270 derajat dan 360 derajat itu ada sudut istimewa juga yang ada di kuadran 4. Nah, jadi nanti sudut istimewanya kita lihat ya, kita kira-kira dia berada di mana. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat juga itu adalah tanda ya, tanda bahwa apakah nilainya nanti akan bernilai positif atau bernilai negatif. Untuk di kuadran 1 ya, nilai sin, maaf, saya ganti warna dulu. Nilai sin nilai sin, nilai cos, dan nilai tan itu semuanya positif ya untuk di kuadran 1. Nah, untuk di kuadran 2 nilai yang positif itu adalah hanya nilai sin ya. Nilai sin dan nilai kebalikannya. Kebalikan dari sin kan itu adalah kosekan ya. Kemudian di kuadran 3 yang positif adalah nilai tan dan kot ya, kotan. Dan di kuadran 4 ada nilai cos yang positif dan nilai sekan. Nah, ini yang positif, oke. Jadi masing-masing kuadran itulah nilai-nilai yang positifnya. Jika selain itu maka bernilai negatif ya. Jadi misalnya cos berapa, misalnya ada di kuadran 2, maka nanti nilainya akan negatif gitu. Nah,
Untuk menghafalnya, saya sudah memberitahu, biasanya saya menggunakan semua sindikat tangan kosong. Jadi semua sindikat tangan kosong. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah semua itu artinya di kuadran 1 semuanya positif. Kemudian sindikat itu sin di kuadran 2 positif. Tan di kuadran 3 positif. Kos di kuadran 4 positif. Nah, jadi itu semua sindikat tangan kosong. Itu cara saya untuk menghafal. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal ya. Di sini nilai dari tan 135 derajat. Ayo. 135 derajat itu ada di mana? Ada di 180 derajat dan 90 derajat. Berarti nanti ada di kuadran 2. Kemudian nilai dari sin 210 derajat ada di kuadran berapa nih? Nah, lihat ada di kuadran 3 ya. Sampai sini pahami dulu ya bahwa posisi dari sudut itu ada di kuadran mana. Nah, kalau dia berada di kuadran 2, maka tadi yang 180 derajat ini akan dikurang dengan sudut tertentu ya. Jadi di sini. Nah, posisinya begini nanti akan dikurang. Sedangkan untuk di kuadran 3 nanti 180 derajat ditambah sudut tertentu gitu. Nah, untuk di kuadran 4 kita pakai yang 360 derajat. 360 derajat dikurang sudut tertentu. Jadi begitu ya. Langsung saja kita aplikasikan. Nilai dari tan 135 derajat. Tan 135 derajat itu sama dengan, nah, karena dia di kuadran 2, maka menjadi tan 180 derajat dikurang suatu sudut. Nah, kurang berapa supaya 135? Ternyata dikurang 45 derajat. Nah, selanjutnya karena tan itu nilainya negatif pada kuadran 2, maka di sini ditulis negatif tan. Nah, sekarang sudut yang mengurang tadi, yang mengurangkan 180 itu yang akan kita pakai. Jadi 45 derajat yang akan kita pakai ya. Jadi min tan 45 derajat sama dengan berapa? Ayo harus hafal. Min 1 gitu ya. Tan 45 derajat adalah 1. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2. Nilai dari sin 210 derajat. Nah, berapa? Berarti sin 210 derajat ada di kuadran berapa nih? Ya, kisaran 180 sampai 270, berarti dia ada di kuadran 3. Berarti sin 180 derajat, ya kan? Karena 180 derajat kita pakai, ditambah berapa supaya 210? Ditambah 30 derajat, ya kan? Nah, berarti menjadi, nah karena tadi di kuadran 3 yang nilainya positif adalah tan, maka selain itu nilainya negatif. Berarti sin juga akan menjadi negatif sin gitu. Nah, kemudian kita pakai ini kan 30 derajat ini kita pakai. Berarti menjadi min sin 30 derajat. Berapa tuh? Min sin 30 derajat. Ayo. Hafal. Min setengah. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah min setengah. Nah, sampai sini dulu penjelasannya. Jika belum paham, ulangi lagi videonya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya.